Oke, assalamualaikum teman-teman semua. Balik lagi di tanggal 30 di bulan Maret. Eh, Jadi minggu kemarin udah dianalisa kalau ekspektasiku dia bakalan shift dari area liquidity ini, dan dari area RBS ini juga masih gagal karena secara price action dia kurang lebihnya itu mampu membuat yang namanya swing low yang lebih jauh, teman-teman. Tapi kalau kita lihat secara price action ya ada penolakan, tapi ya balik lagi karena penekanan seller kemarin cukup tinggi, otomatis realita pasar itu nggak sesuai dengan apa yang aku analisa, jadi aku anggapnya gagal. Oke. Tapi kalau kita lihat secara price action sih berhasil, cuman tapi ya sudahlah. Oke, next aku bakalan hapus lagi. Kayaknya nggak perlu dihapus sih, karena untuk area supply ada penolakan di area pertama kemarin. Bentar teman-teman. Nah, ini aku maksud secara price action adanya shift market structure. Itu akan masuk di area ini, dan di sini sudah terjadi untuk plan yang kedua, teman-teman. Yang dimana aku sudah menjelaskan sebelumnya seperti bagaimana untuk penggunaan shift market structure. Nah, di sini kan sudah cukup jelas gitu. Kalau kita melihat secara swing low dan swing high itu kurang lebihnya seperti ini, teman-teman. Dia gambar sederhananya aja lah ya. Posisi sekarang itu berarti namanya low dan high, dia membuat low, dia mampu breakout. Dan disinilah yang aku maksud adalah, bentar, kembali di mana ya? Oh ini. Otomatis ya ternyata ya. Harus gambar ulang deh. Ya udahlah aku jelasin. Jadi di sini adalah swing low, swing high, dia membuat yang namanya low baru, dan dia terjadi yang namanya shift market structure itu berada di sini, teman-teman. Dan dia retracement dan dia pullback. Dan kita udah nandain area supply untuk minggu kemarin, dan penurunannya cukup lumayan. Dan di sini dia mampu untuk menolak harga yang kedua kalinya, yang dimana area pertama ini adalah acuan untuk entry, dan yang kedua ini tanpa menunggu area kotak biru, karena di sini adalah low yang valid. Ya ini teman-teman, bentar aku tandain. Ini adalah poin swing low yang valid. Nah, kenapa? Karena dia berhasil yang namanya MSS atau quotes, dan bertepatan dengan area imbalance atau FVG. Dan di sini adalah area kotak biru yang udah di marking sejak minggu kemarin, atau yang biasa dikatakan adalah support. Jadi ekspektasinya kalau anak ICT atau SMC itu biasanya menyebutnya fake break atau liquidity. Cuman aku nggak berfokus kepada sana ya. Kesimpulannya adalah support resisten untuk mempersingkat dan memberikan pandangan itu mudah dipahami. Itu poin utamanya. Oke. Jadi untuk penjelasannya udah selesai. Lalu next ekspektasi gue adalah gold itu akan turun, teman-teman. Nah, turunnya itu berada di mana? Turun yang ekspektasi aku lihat itu dia bakalan menuju ke area sini lagi, teman-teman. Mencoba area ini. Kenapa? Aku ngerasa kalau kita pakai previous daily low atau previous daily high itu di sini kan bisa kita simpulkan ini adalah PDH yang sudah diambil gitu loh. Ekspektasiku adalah dia akan menjemput yang namanya PDL. Itu hanya secara teori gitu loh. Tapi ya aku masih begitu yakin kalau dia bakalan menuju ke area ini, karena estimasiku sih dia butuh yang namanya liquidity untuk bergerak, teman-teman. Ya, itu secara konsep yang aku bagikan. Cuman aku pengen memperingkas atau memberikan pandangan itu ya simple. Kurang lebihnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini adalah ekspektasi analisaku lah untuk kedepannya untuk gold.
karena area supply ini udah nggak valid. Dan kalaupun teman-teman mau coba, jangan di area ini. Ya kalau aku sih ngelihatnya di area FVG, karena udah sesimpel itulah. Atau teman-teman, intinya kan dua area ini udah nggak valid gitu loh. Ada dua yang perlu teman-teman boleh perhatiin gitu loh. Jadi untuk area sell masih tetap sama di atas sini, dan untuk area buy itu berada di bawah sini teman-teman. Kalau kita bedah pakai time frame 1 jam atau 30 menit dan 15 menit, ya masih begitu bagus area kotak biru ini. Masih bagus lah teman-teman. Karena secara price action itu dari area yang sudah aku tandain itu sangat jelas gitu loh. Ada yang namanya reaksi 1, 2, dia breakout dengan volume yang tinggi. Dia breakdown dengan volume yang tinggi. Jadi apa yang aku tandain itu bukan sembarang area yang dimana ya pada dasarnya ya support udah. Cuman kan kita bisa menyimpulkan kalau area yang aku tandain ini krusial gitu loh. Ya udah, next aku bakalan pantau atau tunggu di area ini. Udah, itu sih kalau aku ingin fokus buy. Jadi selama area ini belum di breakdown untuk menuju ke bawah, aku masih fokus buy. Dalam artian mungkin pergerakan harga seperti ini, aku masih fokus buy. Kalau sampai pergerakan harga mampu breakdown, ya aku fokus sell. Karena ini udah cukup jelas dan menggambarkan area ini. Dan fokus sell yang pertama, target di area liquidity ini. Udah, tuh. Jadi kalau kita ukur secara resiko, coba kita ukur. Itu bisa dapat antara 1700 pip gitu loh. Menurutku juga terlalu terlalu jauh, karena aku sendiri juga suka scalping, jadi maybe cari 200 atau 100 pip itu udah cukup untuk aku pribadi. Teman-teman bisa pantau lah. Oke. Jadi untuk kursi udah cukup jelas. Next ke Bitcoin. Jadi untuk Bitcoin teman-teman sekarang udah sampai area support gitu loh. Jadi area supply kemarin nggak kena reaksi ya teman-teman. Masih intinya aku masih ada open posisi buy di area ini, masih berlaku gitu loh. Dan untuk take profit ya estimasiku berada di 5%. Dan kalau sampai di area sini, aku juga bakalan tetap targetin di area ini gitu loh. Di berapa nih? 10%. Jadi posisinya aku averaging teman-teman. Aku udah dapat muatan ataupun posisi di area support, dan aku siap tambah open posisi di area demand. Yang dimana nanti stop loss itu aku berada di bawah area demand. Aku bakalan cut loss gitu loh. Jadi selama harga masih mampu bertahan di area ini atau bermain di area ini, ya aku masih optimis untuk membeli. Karena ya aku lihat secara struktur pergerakannya adalah low, high, and low. Dia membuat yang namanya high baru, dan dia koreksi. Dan ini memang seharusnya kalau kita lihat secara tren itu dia melanjutkan kenaikan untuk penurunan. Jadi aku mengambil open posisi buy hanya untuk mencari koreksi. Ya kalau untung-untungnya dia bakalan bullish gitu loh. Pada dasarnya aku membeli hanya untuk mencari koreksi. Oke, jadi cukup jelas lah ya kenapa aku alasan membeli buy, bukan untuk mengcounter trend. Ya intinya aku membeli atau mengeksekusi pasar itu juga punya alasan gitu. Gak hanya asal pencet di bawah dan di atas. Oke. Jadi intinya di Bitcoin gak ada perubahan, masih sama areanya. Aku rasa sih cukup ya. Karena apa ya teman-teman ya, aku pengen berbagi pandangan aja. Oke. Thank you yang masih nonton. Sorry kalau masih kurang memuaskan, karena ya aku juga ada keterbatasan waktu. Paling gak aku itu ingin menyampaikan sebisa mungkin dan seefektif mungkin. Oke. Thank you teman-teman. Aku akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.